Halo teman-teman semua, balik lagi ke operindo.com. Di video kita kali ini, kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang udah teman-teman kirim ke Facebook, Instagram, atau juga YouTube. Pertanyaan pertama datang dari Hafiz, dari Bandung. Pertanyaannya, apakah masih ada host family yang menerima au pair cowok? Sebenarnya jawabannya singkat aja, masih banyak. Karena setiap tahun saya selalu kenalan, paling nggak sama satu orang yang datang ke Jerman melalui program au pair. Jadi masih banyak ya, saya yakin. Kalau saya aja kenal satu orang per tahunnya, pasti yang datang ke sini banyak. Karena saya sendiri udah tinggal di Swiss dan nggak di Jerman lagi, tapi masih kenalan dengan orang-orang yang datang ke sini sebagai au pair. Masih banyak keluarga asuh di Jerman yang mencari au pair cowok. Karena alasannya, masih banyak alasannya ya. Jadi kenapa keluarga asuh ingin punya au pair cowok itu? Pertama, kebanyakan dari mereka punya anak cowok dan mereka butuh pengasuh anak laki-laki. Dan karena kan mungkin lebih nyaman buat anak cowok kalau mainnya sama anak cowok juga ya. Dan alasan kedua yang saya tahu adalah banyak juga single parent, khususnya single mother, yang punya anak cowok dan mereka ingin di keluarganya ada sosok pria yang jadinya nanti anaknya juga nggak cuma main sama ibunya aja atau nggak main dengan pengasuh atau au pair perempuan. Jadi di sini kebanyakan keluarga single parent, khususnya single mother, yang punya anak cowok, biasanya mereka mengutamakan au pair cowok juga. Yang paling penting buat kamu adalah untuk bisa jadi au pair. Kalau kamu cowok dan pengen banget jadi au pair di sini, kamu harus nunjukin atau kamu harus ngasih kebutuhan-kebutuhan yang mereka cari. Jadi misalnya seperti yang udah saya bilang tadi, alasan dari orang tua asuh untuk punya au pair cowok. Dan kalau kamu bisa ngasih kebutuhan itu, dan kamu pasti bakal dicari oleh mereka ya. Jadi yang kalau saya ingat dulu waktu saya jadi au pair, mereka itu sering eh, atau pengen anaknya main bola dengan au pair tersebut. Atau kalau kamu pinter main gitar misalnya, atau pinter main alat musik apa aja, dan kamu bisa ngajarin anak mereka untuk belajar gitar, belajar piano, dan lain-lain, itu mereka pasti suka banget. Kalau kamu bisa nunjukin di aplikasi kamu bahwa kamu punya keahlian tersebut, maka peluang kamu untuk bisa jadi au pair di keluarga itu lebih besar tentunya. Dan yang kedua, biasanya keluarga asuh yang cari au pair cowok itu juga pengen au pairnya adalah au pair yang mandiri dan bisa menggantikan apa ya, posisi cowok gitu loh. Jadi misalnya bapaknya atau ayahnya bekerja seharian penuh dan biasanya kalau ada kerusakan apa gitu kan, misalnya atau harus benerin sesuatu di kebun, apalah itu kerjaan yang biasanya dilakukan oleh cowok. Dan kalau kamu orang yang bisa diandalkan juga, kalau kamu di Indonesianya udah mandiri juga, udah sering bantu orang tua kamu benerin genteng kalau bocor dan segala macam seperti itu, pasti kamu eh, apa ya, bisa menarik buat mereka dan pasti kamu akan dapat keluarga. Kalau kamu bisa nunjukin di aplikasi kamu bahwa kamu adalah orang yang mandiri dan kamu adalah orang yang tangannya mahir ya untuk benerin sesuatu. Dan tentunya kalau kamu pinter atau hobi olahraga atau punya keahlian di bidang misalnya basket, sepak bola,
atau kamu pinter berenang, atau keahlian olahraga yang lain seperti badminton, main pingpong ya pinter banget, jago banget. Dan keahlian ini bisa kamu ajarin buat anak asuh kamu, maka peluang kamu juga lebih besar untuk bisa menjadi au pair sebagai cowok ya. Dan sifat-sifat yang perlu kamu hindari kalau kamu ingin banget jadi au pair cowok di Jerman adalah misalnya kalau kamu orangnya nggak mandiri. Kalau kamu udah di Indonesia nggak mandiri dan kamu mau pergi ke sini sebagai au pair dan berharap di keluarga di host family nanti kamu bisa apa namanya bisa hidup nyaman gitu itu salah banget ya. Karena kalau kamu udah nggak mandiri di Indonesia, maka kehidupan kamu di sini bakal lebih susah. Dan kalau kamu pemalu, eh gimana ya? Jadi kalau cowok di sini dengan cowok di Indonesia tuh beda banget memang ya. Kalau di Indonesia itu kan biasanya cowok agak ya lebih tertutup, malu gitu. Dan kalau di sini agak berbeda. Dan kalau kamu sebagai cowok datang ke sini sebagai au pair dan kamu pemalu, rikuh orangnya, aduh tertutup, itu nggak perlu daftar sebagai au pair deh. Karena bakal susah hidup kamu di sini dan saya kurang yakin kamu bisa dapat keluarga juga dengan dengan apa namanya dengan sifat-sifat tersebut. Dan kalau kamu juga orangnya jijian atau misalnya disuruh beresin apa namanya bersihin kamar mandi, kamu jijik, oh aduh ini bersihin WC nggak mau deh. Atau kalau kamu di Indonesianya nggak pernah bersihin WC atau jijian orangnya, maka di sini juga kamu bakal sulit dan pasti orang ngelihat gitu. Kalau kamu jijian, mereka baca surat lamaran kamu, itu pasti mereka langsung ngelihat, oh ini orangnya nggak cocok nih, nggak bisa diandalkan. Dan kalau misalnya kamu penakut gitu kan, biasanya mereka sama lah kayak orang di Indonesia, kalau mereka cari au pair cowok misalnya, atau cari apa ya, pengasuh cowok, pembantu cowok, biasanya kan mereka punya em, apa ya, mereka kan punya pikiran, oh kalau cowok pasti bisa diandelin. Kalau misalnya nanti mobil saya rusak, bisa bantuin benerin mobil saya. Atau misalnya di kebun, ada pekerjaan kebun, pasti kalau cowok bisa bantuin gitu kan. Lebih mudah kerjaan saya kalau misalnya saya punya au pair cowok gitu. Nah, seandainya kamu datang nulis surat aplikasi, kamu ingin menjadi au pair cowok di Jerman, tapi kamu tidak punya sifat-sifat seperti ini, pertama mereka akan ngelihat dan nantinya juga kalau kamu udah sampai ke Jerman pun, pasti mereka akan kecewa dengan kamu ya. Dan makanya sering banyak orang datang ke sini bilang, waduh keluarga asuh saya bener-bener wah, susah deh orangnya. Itu sebenarnya bukan karena keluarganya aja, ada juga yang karena keluarga asuhnya memang brengsek gitu ya. Tapi kebanyakan perbedaan kultur aja, perbedaan ekspektasi dan apa namanya apa yang kamu tawarkan ke mereka itu berbeda jauh sehingga ada clash di situ. Kalau kamu udah memenuhi sifat-sifat yang tadi saya urai dan misalnya kamu pinter olahraga, kamu pinter main alat musik, kamu mandiri dan kamu nggak pemalu, nggak penakut, sering bantu orang tua di rumah. Kalau misalnya ada genteng bocor, kamu langsung sigap gitu kan di rumah kamu di Indonesia. Kalau kamu udah punya sifat-sifat seperti itu, saya jamin kamu cepat dapat keluarga asuh di sini. Karena orang yang mempunyai karakter-karakter seperti itu pasti langsung kelihatan di surat aplikasinya dan pokoknya kelihatan deh. Mungkin kamu bisa suatu saat bisa bikin apa namanya surat aplikasi melalui video juga dan dari raut wajah kamu ketika kamu berbicara pasti kelihatan oh ini orangnya bisa diandalkan nih. Dan kalau kalau kamu bisa nunjukin sifat-sifat kamu tersebut pasti kamu cepat jadi au pair. Jadi sebagai bisa jadi au pair cowok di Jerman. Pertanyaan kedua datang dari Andromeda dari Bandung. Pertanyaannya, dulu Mas Syarif ke Jerman lewat agen di Indonesia atau daftar sendiri
langsung di Jerman. Eh, Gimana ya? Saya dulu sebenarnya nggak sengaja bisa ikut program au pair ini karena dulu saya belajar bahasa Jerman di pusat studi Jerman di Yogyakarta. Dan waktu itu memang cuman ada apa namanya flyer ya, kayak flyer gitu, ada informasi siapa yang berminat untuk ikut program pertukaran budaya waktu itu tulisannya. Dan waktu itu saya daftar di situ, dan itu nggak bayar sama sekali. Tapi kalau disebut itu agen, yang jelas itu bukan agen di Indonesia gitu ya. Jadi itu langsung keluarga, langsung agen di Jerman yang mereka bikin flyer, dan flyer itu kebetulan ada di pusat studi Jerman, dan di situ ada alamatnya, ada alamat email, dan saya langsung kirim surat lamaran, dan waktu itu dibantu dengan mentor saya atau guru bahasa Jerman saya di Pusman. Dan sebenarnya waktu itu saya nggak diterima ya. Em, Pertamanya diterima, tapi mereka meng-cancel saya setelah 1 bulan atau 2 bulan sebelum saya berangkat ke Jerman. Jadi saya waktu itu udah mengurus paspor dan sudah mengurus visa. Ketika saya sudah mengurus visa, harusnya saya pergi ke Jerman waktu itu, tapi keluarganya membatalkan 2 bulan sebelum saya berangkat. Lalu saya gara-gara batal itu, saya akhirnya berusaha mencari keluarga sendiri tanpa melalui agen juga, tapi maksudnya agen di Jerman. Dan waktu itu sebenarnya mudah. Waktu itu saya cuma bilang kalau saya udah punya visa dan saya tinggal berangkat aja, cuman saya butuh keluarga di sana yang mau menampung saya. Dan karena mungkin mudah bagi mereka, jadi cepat dapatnya ya. Karena saya udah punya visa waktu itu, dan mereka tinggal nggak perlu banyak yang mereka urus. Jadi kebetulan aja sebenarnya. Tapi untuk jawab pertanyaan kamu, saya nggak lewat agen yang ada di Indonesia, tapi saya langsung mendaftar agen yang ada di Jerman. Dan itu tapi melalui tempat kursusan bahasa Jerman saya waktu itu di Jogja. Pertanyaan selanjutnya datang dari Farhan dari Bekasi. Pertanyaannya, mungkin nggak kalau host family itu menanggung semua biaya kita? Jadi termasuk biaya perjalanan, biaya visa, dan segala macam. Sebenarnya ini common sense saja ya. Mungkin pasti ada orang yang satu dari penduduk Jerman ini atau satu dari semua keluarga asuh di Jerman ini yang kebetulan mau menanggung biaya perjalanan kamu atau biaya visa dan segala macam. Tapi jujur aja jarang yang seperti itu. Karena bayangin aja kamu mengundang orang dari jauh, dari luar negeri, misalnya dari Jerman, Indonesia kan jauh itu ya. Dan orang ini belum tahu sifat kamu seperti apa, belum tahu karakter kamu seperti apa, dan belum tahu kualitas kamu sebagai au pair nantinya seperti apa. Dan kemungkinan mereka mau membiayai kamu kalau surat lamaran kamu nggak bagus banget, itu agak kecil ya. Tapi bukan berarti saya bilang nggak bakal ada. Kalau kamu beruntung pasti ada yang kayak gitu. Cuman ya harapannya jangan terlalu besar deh. Karena common sense-nya kalau kita nggak kenal orang dari jauh, kita undang gitu terus harus bayarin pula, kan susah juga kan. Orang di sini sebenarnya mirip-mirip juga dengan orang di Indonesia gitu. Jadi ya lebih kecil kemungkinannya. Pertanyaan keempat datang dari Ega dari Banten. Kak Syarif, kuliah kedokteran yang bagus di mana, dan biaya hidupnya yang murah itu juga di kota mana? Dan minta saran langkah-langkah awalnya. Sebenarnya secara umum kuliah di Jerman mirip-mirip ya kualitasnya. Kalau saya bilang, kalau buat orang Indonesia bisa kita bilang sama lah semua universitas. Kalau kamu lulus dari salah satu universitas di Jerman, apalagi jurusan kedokteran, dan saya yakin kamu bakal kamu adalah orang yang terkualifikasi untuk jadi dokter kalau kamu bisa lulus jurusan kedokteran di Jerman. Jadi sebenarnya di mana
kampus mana yang bagus untuk kuliah kedokteran itu nggak relevan buat kamu gitu kan. Mungkin yang lebih relevan atau yang lebih penting buat kamu adalah biaya hidup yang murah. Pada prinsipnya di kota-kota di Jerman, eh, Jerman yang dulunya adalah Jerman Barat itu biasanya lebih mahal daripada kota-kota Jerman Timur. Sekarang Jerman udah bersatu, nggak ada lagi Jerman Barat, Jerman Timur. Tapi kota-kota yang dulunya Jerman Timur seperti misalnya Dresden, Chemnitz, atau Leipzig, atau Jena, itu biasanya lebih murah dibandingkan dengan misalnya München, atau Stuttgart, atau Hamburg, atau Aachen, dan lain-lain. Jadi kalau memang tujuan kamu adalah biaya hidup yang murah, itu kota-kota di negara timur sangat saya sarankan. Tapi ini juga bukan saran ini nggak bisa diterima seperti itu aja, karena kalau kamu misalnya mencari kota untuk kuliah yang murah, biasanya kan kamu juga mau kerja sambilan gitu kan ya. Kecuali tergantung tujuan kamu sih. Kalau kamu hanya nyari tempat hidup yang murah, karena kamu tahu kamu dibiayai orang tua dan orang tua kamu punya budget yang terbatas, maka kamu bisa langsung kuliah di kota-kota yang saya sebut tadi. Tapi kalau kamu tujuannya adalah untuk bekerja sambil kuliah, itu mungkin kota-kota di timur kurang bagus ya. Jadi lebih baik kamu cari tempat yang memang agak mahal seperti Berlin. Berlin sebenarnya nggak begitu mahal, tapi lebih mahal daripada Chemnitz misalnya, atau bahkan di Hamburg, di München, itu mungkin lebih tepat buat kamu, walaupun kota-kota tersebut mahal, tapi kemungkinan untuk kamu bisa dapat kerja sambilan itu lebih besar. Jadi nggak mudah jawab pertanyaan seperti ini ya. Kota mana yang murah tergantung juga gitu. Kalau kamu nantinya untuk kesini kuliah sambil bekerja, saya sarankan untuk mencari kota besar yang mudah untuk mencari kerja sambilan seperti München, Berlin, Stuttgart, Hamburg, dan lain-lain. Tapi kalau kamu misalnya dibiayai penuh oleh orang tua, tapi orang tua kamu ingin berhemat, jadi mencari kota-kota yang murah, maka kota-kota seperti Chemnitz, Jena, Dresden, dan Leipzig itu pilihan yang tepat. Dan satu lagi, kalau kamu mau kuliah kedokteran, saya kira kamu nggak punya peluang sedikit untuk kerja sambilan gitu ya, karena kuliah kedokteran benar-benar memakan waktu yang banyak. Oke teman-teman, itu tadi sesi tanya jawabnya. Kalau kamu masih punya pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk tulis pertanyaan kamu di komentar di bawah, atau kamu bisa kirim pertanyaan kamu juga ke Facebook saya, atau ke Instagram, terserah kamu. Dan kalau saya ada waktu, saya bisa usahain secepat mungkin untuk menjawab pertanyaan kamu melalui video ini. Kalau kamu pengen selalu dapat informasi tentang kuliah di Jerman, kuliah di Eropa, program au pair, dan lain-lain, jangan lupa subscribe channel saya, dan sampai ketemu lagi di informasi berikutnya. Terima kasih.